Oke, Anda tahu Tenzing Norgay? Tenzing Norgay tahu? Tenzing Norgay adalah seorang serva atau pemandu bagi sesiapa yang mau naik ke Mount Everest. Tenzing Norgay ini penduduk asli Nepal. Ya. Suatu hari Tenzing Norgay dengan satu orang pendaki gunung Everest yang penakluk pertama Mount Everest tahun 1953, 29 Mei jam 11.30 turun dari Mount Everest. Siapa dia? Hah? Siapa ya? Edmund Hillary. Edmund Hillary itu begitu turun dari Mount Everest, beliau adalah orang pertama yang menjajakan kaki di gunung tertinggi di dunia. Wartawan semua mengurumuninya, mewawancarainya dan kagum. Tapi hari itu ada satu wartawan yang mewawancarai Tenzing Norgay. Diwawancarai. Bagaimana rasanya Anda mencapai puncak tertinggi dunia? Senang. Anda ini sebagai seorang pemandu, tentunya Anda berada di depan Mount Everest. Ya, tetapi kenapa bukan Anda yang menjejakkan kaki pertama? Karena Mount Everest adalah impiannya menjejakkan kaki pertama di sana, dan impian saya hanya pemandu. Beliau yang satu ini banyak memandu orang di bisnis ini mencapai puncak tertinggi, dan beliau membuktikan selama 20 tahun ini mencapai puncak tertinggi di industri ini. Mari kita sambut sampai tahu leader, top leader besar Indonesia, Bapak Menko Indonesia, Bos Anang Riyadi. Terima kasih. Oke, thank you. Ya, waktu kita sangat mepet sekali ya, tapi tidak mengurangi semangat teman-teman untuk konsentrasi ya, karena ini adalah sesi yang sangat penting sekali ya. Tapi sebetulnya sebelum saya datang acara ini sudah komplit ya, sudah komplit. Anda bisa belajar dari pembicara yang pertama. Saya punya keyakinan dari awal. Sewaktu saya dikenalkan bisnis ini, saya selalu langsung bilang sama Coach Edi, bilang bahwa Pak Edi ya, Anda ini adalah upline saya bilang. Beliau mengatakan, kok bisa Pak Anda? Iya, karena karakter Anda adalah karakter leader. Ya, beliau membuktikan bahwa beliau bukan sekedar orang yang suka duduk di belakang meja, kemudian mendapatkan laporan-laporan menarik, tapi beliau adalah orang yang terjun di lapangan. Dan setelah Bapak Ibu lihat tadi, kira-kira apa kesan Anda terhadap Pak Edi? Apa kesan Anda? Ya, dan ini menjadi kebanggaan kita semua. Karena apa? Kita dipimpin bukan sekedar pimpinan, tapi kita dipimpin oleh leader yang luar biasa. Tangan beliau ya. Saya berpikir bahwa saya mungkin hari ini nggak perlu maju ke panggung, sudah terwakili oleh beliau, lengkap ya. Bahkan saya pun sebagai orang yang mengisi acara ikut menangis bersama istri saya. Luar biasa hari ini ya. Siapa yang hari ini menangis? Ya, Bapak Ibu nanti kalau diulangi lagi di rumah bersama pasangan, getarannya akan kerasa banget ya. Getarannya akan kerasa. Di sini beberapa orang belum bisa masuk ya kemada dimensi itu karena mungkin masih malu dengan sebelahnya, belum totalitas. Tapi nanti kalau bersama pasangan pasti akan dahsyat luar biasa ya. Itu yang luar biasa ya. Jadi bangga enggak Anda punya pemimpin seperti itu? Bangga. Bangga sekali ya Pak Edi, kami bangga ya. Yang kedua, saya juga bangga dengan pembicara yang kedua. Karena orang ini berani keluar dari zonanya. Salah satu hal yang tersulit dalam hidup ini adalah keluar dari zonanya. Bahkan seorang pengangguran pun sulit keluar dari zonanya. Sudah nganggur, nggak punya uang pun dia bangga. Susah keluar dari zonanya. Tapi pembicara yang sebelum saya ini luar biasa, benar ini ya. Karena beliau keluar dari zona di mana beliau mendapatkan penghargaan yang sangat tinggi di perusahaan sebelumnya. Baru cuma hitungan berapa minggu kalau nggak salah ya, itu beliau sudah di sini dan langsung gaspol, luar biasa. Dan beliau adalah contoh buat kita semua
Orang-orang yang bisa melihat kesempatan dan digunakan dengan sebaik-baiknya. Begitu beliau ngegas, apa yang terjadi? Dari tanpa apa istilahnya, belum masuk ke dalam top 10, tiba-tiba langsung jadi nomor 2. Apa nggak luar biasa kira-kira? Siapa yang terinspirasi? Kan hari ini diumumkan nih, ya, top 30 Indonesia. Siapa yang hari ini belum masuk ke dalam top 30? Oke. Ada yang terinspirasi seperti Pak Novan? Ada. Ya, ada yang terinspirasi? Ya, Anda belum masuk, tiba-tiba masuk top 10. Ayo, siapa yang mau? Luar biasa, ya, luar biasa. Ya, salah satu contohnya ya Ustadz Heri. Luar biasa, ya. Mungkin Anda jangan gentar, ya, dengan suara beliau. Ya, untuk masuk top 10 suaranya nggak harus sekeras seperti beliau. Yang penting bekerja kerasnya seperti beliau, kan, seperti itu. Ya. Oke, waktu saya kurang lebih 20 menit. Ya, semoga ini bisa memberikan guidance kepada Anda. Ya, acara hari ini apa judulnya? Road to Gold Entrepreneur. Siapapun Anda, bahkan hari ini Anda baru, benar-benar orang baru, belum terlalu paham dengan bisnis ini. Anda diajak untuk berpikir, bertindak menuju sebagai Gold Entrepreneur. Seperti apa pentingnya Gold Entrepreneur sampai dibuatkan acara khusus? Ini penting sekali, teman-teman. Ya, ibaratnya membangun sebuah gedung yang tinggi, ini adalah pondasi kuatnya. Makanya saya suka gemes dengan orang yang mengenal sebuah bisnis potensial, dia nyantai-nyantai, bahkan nggak serius mempelajari bisnisnya. Lalu dari mana strategi bisa diciptakan? Dari seseorang yang nggak tahu apa-apa. Ini saya bukan marah, saya udah mulai lapar. Jadi cepat itu bukan hanya dalam tindakan, tapi cepat pelajari bisnis ini. Pak Edi tahu bagaimana di awal-awal saya mengenal bisnis ini, saya kejar itu. Hitungannya seperti apa, Pak? Kalau terjadi begini, konsekuensinya seperti apa? Saya tanya. Karena saya tahu bahwa setelah ini saya harus bertanggung jawab dengan pertanyaan banyak orang. Nah, saya mengajak Bapak Ibu yang berada di tempat ini, ya, untuk mensyukuri sempat kenal Voltaire. Di saat Voltaire masih di golden moment. Tidak setiap orang punya kesempatan. Banyak orang punya kesempatan di golden moment, tapi di sebuah bisnis yang belum ada izinnya. Begitu Anda bangun pohonnya, izinnya nggak keluar. Coba kalau dipikir-pikir teman-teman, seharusnya kami ini adalah orang yang ketinggalan harusnya, betul ya Pak Edi ya? Karena sebelum kami, itu sudah ribuan orang sebetulnya sudah masuk di bisnis ini. Saya nggak habis pikir sebetulnya. Logikanya, sebuah bisnis sudah ada kantornya, izinnya lengkap, sudah BPOM, itu biasanya muncul leader besar. Tapi kenapa Pak Edi waktu ketemu dengan saya, Pak, Indonesia belum ada apa-apanya. Itu yang membuat saya bertanya-tanya. Begitu ditunjukin keberhasilan Malaysia yang luar biasa, saya nengok Indonesia. Kenapa di Indonesia kok belum jalan? Pasti ada sesuatu. Karena Malaysia dan Indonesia beda, teman-teman. Itu yang kami harus pelajari. Cara menangani orang Malaysia dan cara menangani orang Indonesia di dalam membangun bisnis networking itu beda. Nah, kita bersyukur ternyata orang kayak saya masih punya kesempatan. Termasuk Bapak Ibu yang berada di tempat ini. Anda masih berada di pangkal golden moment. Nah, pertanyaannya adalah, bersyukur enggak kira-kira? Terus apa bukti syukurnya? Yakin. Kita berharap ini adalah bisnis terakhir kita di bisnis network marketing. Amin. Ya. Saya selalu lama jalankan bisnis network marketing. Ya. Sebelum ini pernah hampir 20 tahun.
Tidak ada satupun orang yang bisa menggoyahkan kita untuk pindah ke tempat lain. Bukan kenapa? Bukan tipe kita pindah-pindah. Kalau kita mengikuti kemudian kita pindah, berarti ada sesuatu untuk segera kita tinggalkan. Tapi kami melihat Volten ini lain, teman-teman. Ini lain. Ini layak untuk kita jadikan bisnis untuk jangka panjang. Jadi hari ini saya ingin teman-teman ya, bangunlah bisnis ini dengan benar, kokoh dari awal. Supaya apa? Supaya bisnis ini kalau nanti diwariskan, bisnis yang diwariskan adalah bisnis yang besar untuk membahagiakan orang-orang yang kita cintai, ya. Nah, oke, play pass. Sekarang tujuan orang menjalankan bisnis adalah mencapai kesuksesan dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Ini saya kasih penekanan, bersama keluarga tercinta. Artinya hari ini mungkin Bapak Ibu sudah jalankan bisnis ini bersama keluarga Anda dalam kondisi yang mungkin tidak ideal. Kalau nanti kemudian sukses bersama Volten, maka keluarga Anda lah yang ikut menikmati kesuksesan. Setuju nggak? Setuju. Maka doa mereka luar biasa buat kita. Ya, seperti itu. Oke, nah untuk mencapai sebuah kesuksesan besar harus ada strateginya. Jangan dikit-dikit gaspol. Gaspol kemana? Saya mungkin kalau diantara teman-teman ya, diantara banyak orang, saya termasuk orang yang mungkin istri saya paham dengan saya. Kelihatannya nyantai, nggak terlalu gila gimana kerjanya, sepertinya nyantai. Tapi tes. Karena kita nggak mau buang energi. Gunakan energi untuk sesuatu yang membuat kita bisa besar, betul nggak? Betul. Makanya sukses by strategi. Sukses by strategi. Ya. Oke, berikutnya. Nah, pertanyaannya adalah kalau tujuan menjalankan bisnis Volten adalah untuk sebuah kesuksesan dan kebahagiaan orang-orang yang kita cintai. Pertanyaannya adalah kalau perjalanan menuju kesuksesan itu, apakah kita sudah bisa menikmati kebahagiaan? Halo? Itu kan bicara sukses dan bahagia. Pertanyaannya adalah, kalau masih dalam perjalanan menuju sana, apakah kita sudah bisa menikmati kebahagiaan? Harus. Saya sudah sering mengatakan, kalau bahagia nunggu harus sukses, rugi Anda. Saya ulangi lagi. Kalau bahagia nunggu Anda sukses, Anda rugi. Karena bahkan Anda ketemu Volten aja seharusnya Anda berbahagia. Betul enggak? Yes. Beda dong, orang yang bertemu Volten menganggap, oh seperti yang lain. Banyak nggak? Banyak. Orang ketemu Volten bilang, oh ini kan yang mirip-mirip seperti yang itu toh. Betul nggak? Anda seperti itu enggak? Iya. Tapi kalau saya ketemu Volten langsung, aha, ini adalah bisnis yang bisa mengangkat harkat derajat martabat banyak orang. Sambutannya beda nggak? Ya. Pasti lain. Dari awal kami serius, ya serius. Tapi serius bukan langsung gerak luar biasa, tidak. Kami justru banyak duduk, koordinasi dengan Pak Edi. Hampir tiap malam saya Zoom. Pak Edi saksinya, ya Zoom dari 2 orang menjadi 4 orang, menjadi 10 orang, menjadi 50 orang. Kami konsisten setiap hari Selasa. Sampai akhirnya sekarang di atas 200. Tapi sewaktu kami memulai dengan Pak Edi, saya gunakan Pak Edi ini sebagai senjata saya. Waktu Anda melihat bagaimana Pak Edi berjuang dari pulau ke pulau, dari lautan ke lautan, bahkan dari gunung ke gunung, enggak sampai ya. Kita pikir luar biasa, betul kan? Tapi yang saya tangkap, Pak Edinya luar biasa. Tapi orang yang ditemui keterlaluan. Orang tidak tahu siapa Pak Edi. Itu adalah kerugian mereka. Tapi saya, begitu ketemu Pak Edi, ini adalah orang yang tepat, yang bisa saya jadikan partner untuk membangun bisnis yang besar. Tanya Pak Edi, sebulan pertama, ya, beliau seperti pengangguran, betul ya? Tanya Pak Edi, malam ini kosong. Jam 7 kosong. Jam 8 kosong. Jam 9 kosong. Jadi 3 kali kami Zoom. Jam 7 dengan tim sendiri, jam 8 sendiri, jam 9 sendiri.
Selesai acara saya bilang, Pak Edi besok kosong. Hidup Pak Edi! Saya optimalkan. Karena apa? Beliau punya kemampuan public speaking bagus sekali. Pengetahuannya mantap sekali. Dan sangat meyakinkan. Ngapain saya repot-repot harus muncrat meyakinkan orang? Ya, saya temukan dengan Pak Edi terus gitu loh. Tapi hebatnya Pak Edi, begitu saya jadi moderator, Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadiran malam hari ini. Kita bertemu dengan orang hebat, bla 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 bla. Saya serahkan ke Pak Edi. Pak Edi langsung menjawab dengan bahasa yang sangat bijak. Beliau mengatakan, teman-teman semua, Anda beruntung diundang langsung oleh Pak Anda. Anda tahu siapa Pak Anda? Jadi dibalikin lagi, beres, gitu loh kan. Walaupun dia nggak tahu, dia manggut-manggut, gitu kan. Karena yang ngomong orang hebat, betul nggak? Ini adalah orang hebat yang selama ini tidak digunakan dengan benar oleh orang lain. Dan kita yang hari ini berada di ruangan ini, kita yang paham betapa hebatnya beliau. Ya, oke. Nah pertanyaannya adalah, apakah kita sudah bisa menikmati kebahagiaan walaupun kita belum sukses? Bisa, teman-teman. Bisa sekali. Bukankah setiap hari banyak hal yang perlu kita syukuri, betul kan? Anda jadi sehat, Kang Novan kakinya asam urat, jadi sembuh, ya. Ada orang yang udah menopause bertahun-tahun, akhirnya haid lagi. Ada orang yang waktu ketemu saya wajahnya berkerut-kerut, kelihatan tua, sebulan kemudian cemerlang. Banyak nggak kesaksian-kesaksian sekitar Anda? Itu kan perlu disyukuri, jadikan kebahagiaan, gitu kan? Ini luar biasa, ya. Lanjut. Kebahagiaan bisa mulai dirasakan kalau ada kebersamaan dalam perjuangan mencapai tujuan. Anda merasakan nggak kebersamaan di Walden ini? Oh, luar biasa. Beliau direktur yang dekat di hati Anda. Kami juga ingin meniru sebagai leader, juga dekat. Ya. Kita manusia biasa, hanya beruntung lebih dulu daripada Anda. Ya, ada kebersamaan dalam perjuangan mencapai tujuan. Upline, downline, ini adalah partner. Tidak ada bos di antara kita. Tidak ada. Bahkan kita mau nyuruh seseorang aja kadang mikir-mikir. Kenapa? Saya bukan bos. Saya tidak bisa gunakan telunjuk saya. Karena status saya dan dia sama. Oke, berikutnya. Kebahagiaan bisa mulai dirasakan kalau ada rasa syukur di setiap tahap pencapaian goal. Makanya di tim kita ada keberhasilan kecil, kasih penghargaan. Ya, baru bisa referral 1 aja, wah jangan lupa kasih pujian. Selama ini mungkin banyak orang lupa, terbiasa melihat kesuksesan besar, begitu melihat kesuksesan kecil, dia menganggap remeh, padahal itu penting sekali. Ya, oke berikutnya. Nah, bagaimana goal Anda di Volten Internasional ini? Ya, waktu saya tinggal 10 menit ya. Bagaimana goal Anda di Volten Internasional ini? Kalau Anda lihat tentang IPL, Entrepreneur Performance Level, itu ada dari silver, gold, platinum, diamond, 1 star, 3 star, 5 star, 7 star. Rasanya jauh sekali. Anda ada di mana sekarang ini? Anda di mana sekarang ini? Kalau Anda melihatnya terlalu jauh, itu seperti orang memotret. Potret itu ada fokusnya, zoomnya mau ditujukan kemana. Semakin semuanya kabur, tidak ada satupun yang di zoom, maka semuanya tampak tidak bagus. Ini adalah peringkat level-level. Silver, gold, platinum, diamond itu adalah sukses biasa, kata Pak Edi. Ya, sukses biasa. Ratusan juta itu ternyata masih dianggap sukses biasa. Ya, ya. Tapi kalau 1 star, 3 star, 5 star, 7 star itu sukses besar. Nah pertanyaannya Anda adalah, Anda ingin sukses biasa atau sukses besar? Nah saya menyimpulkan Anda, bahkan saya tidak akan pernah nyampe 1 star, 3 star, 5 star, 7 star kalau tidak membuat fondasi dengan benar. Bisnis ini tidak bisa seperti dikatakan Coach Novan, asal mencari nanti dia jalan sendiri. Mimpi itu. Mungkin ada orang yang menemukan jalan sendiri. Ada. Tapi berapa persen? Berapa persen? Pak Edi untuk menemukan tim ini perlu perjalanan berapa waktu?
Dan kita belajar dari nilai-nilai yang beliau alami. Dari kesabaran, dari kegigihan, dari pantang menyerah, dari konsisten persisten. Beliau punya. Bayangkan kalau Pak Edi berhenti, kita nggak ketemu Pak Edi. Kita nggak ketemu. Bayangkan upline Anda nggak gigih nawarin kepada Anda nggak ada di sini. Betul kan? Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah kita gigih seperti Pak Edi dalam membangun bisnis ini? Ini penting sekali, ya. Nah, ini level. Anda jangan keburu kepikiran yang tinggi-tinggi. Tembak dulu yang terdekat, yaitu goal. Goal itu keren, Pak. Kenapa harus goal, Pak? Keren. Saya kasih tahu ya. Jangan dibilang sombong. Waktu saya jadi goal, itu punya penghasilan kurang lebih 50-an juta sampai 80. Tapi itu sukses biasa. Kata Pak Edi. Bagi saya ya besar, lumayan ya kan? Seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, apa yang perlu kita bidik? Ya, fondasi kita adalah di goal entrepreneur. Makanya dibuatkan acara seperti ini. Ya, nah goal entrepreneur itu seperti apa? Ya, goal entrepreneur itu sebelum jadi goal jelas Anda jadi silver dulu. Silver Anda punya berapa referral? 10 itu kalau baru latihan. Tapi kalau Anda memilih sukses besar minimal 20. Minimal 20. Daftar nama Anda tulis semua, presentasi segera. Ini sudah buka ya? Jadi kedengaran ya. Mulai halusinasi nih ya. Hah? Masih 20 menit lagi? Oh ya, oke. Ya, sabar ya teman-teman ya. Oke, saya mau wakili perasaan Anda. Ya. Jadi sebelum menjadi gold, Anda menjadi seorang silver. Tapi silver yang bagaimana dulu? Pak Novan sudah sampaikan tadi, bukan sembarangan silver entrepreneur. Bukan sembarangan. Kalau Anda lihat, kita dikasih kesempatan buka akun berapa? 3 maksimal dalam satu nama. Betul kan? Anda paham nggak maksudnya apa? Maksudnya apa? Supaya kita tidak seperti yang lain, yang jalannya miring-miring begini. Paham nggak kira-kira maksudnya? Kalau cuma satu akun, ada satu kaki besar, ya, satu kaki besar, orang akan fokus mengerjakan kaki yang kecil, betul nggak? Pertanyaannya adalah, apakah yang kecil bisa mengejar yang besar? Bisa. Sampai memutih rambut. Nih, saya kasih gambaran. Jadi sini ya. Masih panas. Ini saya kasih tunjukkan kepada Anda, kenapa betapa pentingnya memiliki 3 akun. Ini luar biasa menurut saya. Ya, jadi teman-teman jangan merasa bahwa dipaksa 3 akun, enggak, karena ditunjukin cara yang benar. Kalau satu akun kecenderungannya orang jalankan binary di luar sana kan satu kaki gede nih, betul kan? Kemudian duitnya dari mana? Dia kecil ini kan, supaya terjadi pairing begini kan, betul kan? Pertanyaan Anda, atasnya Anda ini jalannya kemana? Kira-kira yang diurus yang mana? Kiri. Yang kecil juga kan? Atasnya lagi? Urus yang kecil lagi. Atasnya lagi? Terus kerjasamanya ada di mana? Semua hanya ngurusi urusannya sendiri. Betul kan? Tapi dengan kita memiliki 3 akun, maka Anda memiliki 1, 2, 3. Di mana satu kaki kecil, kaki besar pun tidak ada masalah. Bahkan kita berdoa biar tetap besar saja. Karena apa? Konsep dari 3 yang lainnya ini adalah duit. Dan upline-nya yang sudah memiliki kaki yang besar ini, teman-teman, ya, dia mau diajak kerjasama dengan Anda. Nah, yang menarik dari bisnis ini adalah konsep duplikasi.
kita akan memiliki bisnis yang besar dan dalam waktu yang panjang itu kalau ada duplikasi terjadi. Nah, dari yang saya pelajari, marketing plan daripada Volten ini memungkinkan kita bisa bekerja sama erat antara upline dan downline. Ya. Mau ujung sini, 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 ujung sini. Jalur terbesar saya Pak Novan. Tapi saya tidak pernah keberatan untuk membantu pertumbuhan bisnisnya Pak Novan. Bahkan kami tidak segan-segan punya referral dan dimasukkan ke situ. Boleh ke kita ya. Kenapa? Kenapa? Karena kita punya 4 jalur ini, teman-teman. Kalau 4 jalur ini dari awal Anda konsentrasi, sejak Anda menjadi seorang silver, di 4 jalur ini ada referral Anda nunggu di sini, dan Anda konsentrasi bekerja di dalam sini, di dalam sini, di dalam sini, di dalam sini, Anda tidak perlu lagi mikirin orang ini. Justru bisnis Anda akan berkembang sangat pesat. Di saat kita fokus bukan untuk kepentingan diri kita, disitulah bisnis kita akan besar. Itu kuncinya. Pertanyaannya adalah, memungkinkan nggak di bisnis ini? Mungkin sekali, teman-teman. Sebuah bisnis akan besar. Pengalaman saya puluhan tahun jalankan sebuah bisnis. Sebuah bisnis akan besar kalau kita sebagai leader itu konsentrasi adalah bekerja di kedalaman. Nah, di dalam bisnis yang murni, binary murni ini, banyak orang bilang, Pak, saya punya ratusan ribu, saya punya 200-an ribu. Pertanyaannya adalah loyalis Anda berapa? Berapa orang yang Anda sentuh, yang dididik? Tapi kalau terbiasa Anda bekerja di dalam, ini akan kuat sekali. Nah, dari awal bangun fondasi yang benar. Minimal 20 referral, minimal kalau Anda ingin sukses. Ya. Pak, saya nggak bisa yakinkan, bukan itu masalahnya. Anda cukup mengenalkan orang-orang yang Anda tulis dalam daftar nama kepada upline-upline Anda. Tidak ada orang join langsung mantap presentasinya, nggak ada. Bahkan saya sendiri yang udah puluhan tahun, saya gunakan Pak Edi untuk ngajari saya presentasi. Itu cara cerdas. Itu cara cerdas. Di awal-awal gunakan upline Anda untuk meyakinkan prospek Anda. Untuk bisa membangun minimal 20 referral. Dan itu untuk mengisi 4 jalur Anda ini. Nah, kalau di sini Anda sudah ketemu, anggap aja ini mati, ini mati, ini mati, ini mati, ini mati, ini mati, ini mati. Anda nemu di dalam ada orang yang serius. Di dalam funnel ini, carilah orang yang semangat. Karena orang semangat bisa diajak kerjasama. Betul? Betul. Sekalipun dia uangnya terbatas, nggak apa-apa. Dari sini dia bergerak nanti. Ini funneling pertama. Funneling pertama adalah cari orang semangat. Funneling kedua adalah cari orang yang semangat dan punya 3 akun. Funneling yang ketiga adalah cari orang yang semangat, punya 3 akun, dan serius kejar silver entrepreneur. Jangan dorong bis berhenti, berat. Tapi kalau bis jalan, nggak usah Anda dorong, dia udah jalan. Pak, maksudnya apa? Maksudnya kan? Kalau orang yang di dalam ini tertarik ngejar silver entrepreneur dan dia terinspirasi sekali, maka orang itu bahkan tanpa Anda pun dia gerak. Apalagi ada Anda yang tahu cara jalan menuju silver entrepreneur. Nah, kalau Anda fokus kepada calon silver, dan Anda fokus di situ kerjanya, win-win nggak kira-kira? Anda mau, dia tahu. Anda semangat, dia semangat. Cocok nggak kira-kira? Cocok. Kita lah. Betul nggak? Cocok. Cocok sekali. Kami bekerjanya seperti itu, teman-teman. Kami bukan orang hebat. Kami pintar nyari orang-orang yang semangat, orang-orang yang mau 3 akun, orang yang semangat ingin ngejar silver. Pertanyaannya adalah bagaimana membuat dia tertarik kejar silver? Kalau Anda sendiri belum silver. Kita tinggal bilang sama dia,
Mau tambahan uang nggak Pak buat lebaran? Oh ya mau. Gimana caranya? Jelaskan. Kemudian kalau perlu tunjukkan ini loh Pak. Ini kalau kejar silver bisa dapat sekian. Hitung-hitungannya begini Pak. Lah kalau dia semangat, nggak usah didorong aja dia udah lari. Betul nggak kira-kira? Nah, saat Anda fokus kepada orang yang mengejar karir, ingat, jangan fokus pada omsetnya, fokus pada orang yang ngejar karir. Anda lihat, sebagai seorang goal, ya, di satu jalur ada berapa omset? 2.500, 2.500, 2.500. Artinya 10 basic, 10 basic, 10 basic, 10 basic. Betul kan? Kalau Anda fokus kepada orang yang mengejar karir, omsetnya nanti nggak 2.500 Bapak Ibu. Omsetnya bisa 5.000, bisa 10.000. Saya sampai ngotot sampai berkeringat kepala aja itu. Ini kunci, ini kata kunci ini. Di saat Anda fokus orang yang ngejar karir, maka omsetnya bukan tercapai, tapi tertembus. Sudah mulai paham? Oke. Jadi konsepnya adalah mencari orang yang mengejar karir. Dengan seperti itu, maka omset Anda sudah memenuhi syarat sebagai goal. Betul kan? Memenuhi syarat. Sepertinya ini. Aku ini masih basic, Pak. Betul nggak? Banyak orang beralasan nggak mau ngejar goal karena ini masih basic. Itu bahasa SMS-nya GBLK. Ampun. Kalau Anda fokus bekerja kepada orang yang ngejar karir, bonus Anda sekalipun masih basic, Anda memang belum goal, tapi bonusnya besar. Ya. Kalau bonusnya besar, Anda bisa gunakan untuk upgrade. Uangnya jangan digunakan untuk makan dulu. Bukankah selama ini tanpa Voltan Anda juga sudah hidup? Kenapa buru-buru mengandalkan Voltan? Oh, sampai disambut luar biasa. Amin. Ngerti kan kira-kira maksudnya? Ya. Kalau Anda bonusnya lumayan, Anda bisa mulai upgrade satu otomatis. Yang pertama yaitu ada produknya tambah banyak, betul kan? Ya. Kemampuan Anda untuk mencoba ke banyak orang menjadi lebih banyak lagi. Nah, ini juga solusi untuk membuat akun Anda upgrade. Dari mana lagi, Pak? Dari pelanggan. Ya, Pak, saya sukanya jualan nggak apa-apa, tapi Anda harus paham. Pak Nova sudah jelaskan tadi. Jualan yang kita lakukan, salah satu fungsinya adalah untuk operasional. Ya, beli pulsa, untuk bensin dan sebagainya. Sisanya digunakan untuk apa? Untuk upgrade lagi. Paham? Yang berikutnya, di antara jaringan kita, nggak semuanya mau jadi gold. Nggak semuanya mau jadi diamond misalkan. Ada orang yang maunya memang, Pak, saya gabung ini cuma mau ngopi-ngopi aja. Cuma mau ngopi-ngopi aja. Itu bagi Anda peluang apa enggak itu? Peluang untuk apa? Peluang untuk upgrade. Tapi ngomong sama dia, Pak, kan Bapak nggak perlu upgrade akun nggak Pak? Enggak. Saya cuma kopinya aja, Pak. Oke. Berarti dia perlu CV-nya enggak? Nggak perlu. Ngomong baik-baik sama dia. Ya kan? Kalau perlu dipeluk-peluk. Makasih Pak, makasih. Berkat Bapak akun saya upgrade. Itu ada kesempatan untuk upgrade. Tapi kalau struktur yang Anda bangun ini sudah benar Bapak Ibu, mungkin pertama kali kena Anda belum gold nggak apa-apa, bulan kedua belum kena karena ini belum super semua nggak apa-apa. Tapi struktur Anda itu luar biasa. Bahkan gara-gara Anda membuat pola seperti ini, bisa jadi di bawah Anda ini sudah ada gold. Di bawah sini sudah ada gold duluan. Di sini udah ada gold duluan. Di sini udah ada gol duluan. Kira-kira Anda marah apa enggak kira-kira?
kecil kamu ya. Aku yang membimbing kok malah kamu tul duluan. Kira-kira Anda marah nggak? Enggak. Marah nggak kira-kira? Nggak marah, karena adalah upline para gol. Sekalipun di Carta belum muncul ya kan, diledek teman-temannya, mana kamu? Kok belum ada gol? Anda nggak usah tersinggung. Dia nggak tahu kalau keempat orang yang ada di majalah itu, yang muncul di apa, di top apa di level itu, ternyata 4 itu adalah dolen Anda. Bisnis ini mengajarkan kerendahan hati. Anda nggak usah tersinggung. Wah, iya kamu nggak tahu ya, 4 jalur ini dolen saya loh ini. Jangan, nggak usah, Anda diam saja. Ya, saya sedang berjuang, itu aja bilang. Tahu-tahu begitu Anda sudah super, langsung Anda platinum. Disitulah yang namanya kemenangan, ya. Karena kesombongan itu adalah awal kehancuran. Kerendahan hati awal kesuksesan. Ya, begitu Anda platinum, Anda langsung mantap ya, kira-kira ya. Mantap, luar biasa. Nah, kalau pola kerja Anda diduplikasi oleh dolen-dolen Anda dan mereka fokus di 4 jalurnya, cari siapa yang kejar karir, siapa yang kejar karir. Anda bekerja sama dengan tim Anda untuk membangun jalur itu. Itulah kenapa bisnis ini itu tidak pilih-pilih jaringan. Di sini duit, di sini duit, di sini duit, di sini duit. Di mana-mana ada duit. Kalaupun omset yang bertambah kali besar itu tambah arti loh. Makanya saya kadang bingung dengan bisnis ini. Ini luar biasa. Ya, yang luar biasa nih Kang Novan, ini saya kasih bocoran Kang Novan. Ya, kalau omset dari Kang Novan itu nambah arti. Tapi kalau omset dari Om David itu nambah duit. Terus aku jadi bingung Pak. Bingung aku gitu. Ya, omset dari Korikon duit juga. Ini saya mulai kebingungan bener-bener gitu loh kan. Kebingungan. Setiap hari itu hijau-hijau. Setiap hari kami bersyukur teman-teman. Setiap hari itu luar biasa. Ini baru bulan keempat. Tiap hari itu minimal itu $100. Itu minimal gitu loh. Terus plusnya berapa Pak? Nggak usah saya omongin lah, ya kan? Itu minimal. Artinya apa? Suatu ketika di sini muncul calon gol, muncul calon platinum, kita tidak bisa hentikan. Kita tidak bisa menyetop. Tolong stop. Kang, omsetnya stop, Kang. Tolong. Tidak bisa lagi sudah kita. Itu bahayanya kalau dari awal Anda membangun 4 jalur ini bergerak. Jadi kalau Anda selama ini punya ilmu di luar sana, kerjakan pinggir dulu sama sini dulu. Buang pemikiran itu, salah. Salahnya itu S-nya banyak sekali. Dari awal 4 jalur jalankan, cari orang yang ngejar karir. Itu. Ya, oke. Belum jalan ya? Ya. Nah, bagaimana strategi yang benar? Berapa menit lagi kalau Pak? 5 menit ada? Hah? 5 menit. Bener ya, 5 menit ya? Oke. Bagaimana strategi yang benar dalam mencapainya? Oke, klik. Ya, terus step pertama dan jelas. Ya, Anda punya 3 akun, dan saya jelaskan tadi, lanjut. Bonusnya 787.500. Kemudian kejar silver entrepreneur. Ya, strukturnya ingat di 4 jalur harus ada referral. Ya. Harus minimal 20, minimal. Kalau Anda sendirian berat, kerjasama dengan upline Anda. Ya, upline Anda itu sakti-sakti, ya. Yang membuat dia nggak sakti, yang membuat dulu Pak Edi nggak sakti, karena nggak ada yang mengedifikasi Pak Edi. Kami ini orang beruntung karena apa? Mau mengedifikasi Pak Edi. Ya, lanjut. Goal entrepreneur, ini bonusnya berapa?
10 sampai 25 juta. Ini nggak benar ya teman-teman. Ini nggak benar. Ya kan? Yang benar berapa, Pak? Ya saya kadang nggak benar ini. 10 sampai 25, tapi kadang bonusnya bisa 50, bisa kadang ambil 80. Tapi kalau ada benar-benar segini ya disyukuri ya, jangan bilang nggak benar juga ini. Oke, berikutnya. Nah, dampaknya apa teman-teman? Dampaknya adalah kalau duplikasi terjadi, maka di sini akan muncul satu goal entrepreneur, satu goal entrepreneur, satu goal entrepreneur, satu goal entrepreneur. Anda akan jadi platinum entrepreneur, bonus 30 sampai 60 juta. Ini juga nggak benar. Ya kan? Seperti itu. Ya, ada pilihan 2 jalur, tapi menurut saya pilihannya bagusnya adalah yang ini. Yang ini pilihannya, ya. Oke. Berikutnya. Kalau terduplikasi, tadi kan platinum kan? Muncul satu platinum di A, satu platinum di B, satu platinum di C, satu platinum di D. Hasil dari, bukan nutup ya, hasil dari duplikasi. Yang terjadi apa? Anda jadi diamond entrepreneur. Jadi diamond entrepreneur. Hasil dari duplikasi. Nah, bisnis ini yang mengerikan adalah kalau dalam tim kita terjadi duplikasi yang benar. Itu ngeri. Maka bahaya kalau kita menjalankan bisnis ini dengan cara yang salah. Karena terjadi duplikasi yang salah. Ya, ini. Jadi diamond entrepreneur. Kita sampai sini aja dulu. Saya baru bicara satu. Bagaimana kalau numpuk 5. Apa-apa gue? Hah? Mau apa? Ya, kalau numpuk PE-nya ini. Ya. Di Kang Novan saya sudah melihat ini ada puluhan potensi platinum entrepreneur ini. Sampai di sini cukup paham maksudnya? Mungkin Anda nggak bisa menyerap betul kebanyakan, tapi setidaknya secara gambaran Anda punya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah Anda berani buat komitmen untuk mengejar goal entrepreneur? Ya. Itu ada duitnya loh teman-teman, ada duitnya dan ada kebanggaannya loh, ada pinnya. Tapi semua itu akan terjadi kalau kita membuat keputusan, membuat komitmen. Hari ini kita siapkan form komitmen. Tapi ini karena mau berbuka jadi kita tidak ritualkan ya. Jadi minimalnya saya minta bantuan untuk ini dibagikan ya. Ini dibagikan. Di sini berisi, dengan ini saya menyatakan bahwa berkomitmen untuk mengejar peringkat goal entrepreneur pada bulan, nah terserah bulannya, ya. Bulan depan bulan apa? Bulan Mei. Nah tinggal tahun berapa? Biasanya orang cari aman. Tahun 2026. Ini Anda yang menentukan. Karena bisnis ini bisa dikejar, goal entrepreneur bisa dikejar secepat yang Anda mau. Ini penting. Anda harus mensinkronkan antara hasrat Anda ya dengan hasratnya plan Anda. Ini penting sekali. Anda menjadi orang beruntung adalah kalau Anda adalah orang yang sedang dibidik oleh plan Anda untuk jadi goal entrepreneur. Wah, itu kerjasamanya luar biasa. Ya, oke, bisa dibagikan. Oriban bisa dibagi bisa cepat. Setelah ini kita akan selesai. Ya, Pak Firman, Andera, terus Pak Novan. Nanti setelah acara ini bisa Anda isi dan Anda minta tanda tangan daripada upline Anda, ya, pelatih Anda. Anda sampaikan bahwa Anda serius ingin ngejar goal entrepreneur. Ya, ini tidak ada paksaan karena ini muncul dari hasrat Anda untuk mengejar itu. Tapi kalau Anda menjadi orang yang sefrekuensi dengan upline Anda dan terpilih menjadi orang yang dibidik untuk upline Anda menjadi seorang goal entrepreneur, maka pekerjaan Anda menjadi lebih ringan karena ada kerjasama yang manis antara upline dan downline. Ya. Tapi kalau Anda sudah punya pilihan waktu, Anda bisa tulis